Iya betul. Nah, Jadi dia aku kayak di awal membabi bukan buta. Gini, di awal bukan kontenku ini bukan khusus untuk viral, bukan. Memang kan dari awal aku ini komentator. Nah, aku Tapi nggak kan berharap jujur, viral. Yang nunjuk Intan, kau jadi Intan. komentator siapa? Dalam Aku sebuah sendiri, forum kan? ada yang namanya komentator, ada yang namanya Intan. moderator. Nah, Ya, Dok. ini di forum Gini, siapa kau menjadi Mambel. seorang Ini komentator? Ku tanyalah dulu. Gini, nggak coba Mambe, Pak Intan. Deduktif tanya dari dalam hatinya kamu sebenarnya. Kamu asal-muasalnya itu ada tunggu nggak? dulu sayang, tunggu dulu. Iya. Ada nggak keinginan pansos gitu loh? Aku pengen tenar. Jujur, Doktif minta kamu jujur dari dalam hati kamu. Ada Nggak nggak ada. keinginan kamu Aku pansos? gini, Dok. Aku gini. Nah, Hmm. Jujur kamu. Gak usah kau baca-baca komen itu. Jujur. nggak ada nih. Niatku pertama untuk pansos, Dok. Cuma terlanjur Ya, Dok. Ya, iya. Jadi di awal ceritanya gini, Dok. Aku tuh udah seneng banget dengan konten dokter detektif, ya kan. Di awal cerita ini aku menemukan huru-hara ini pertama. Oh, ada dokter detektif nih, seru gitu. Sukanya aku dengan dokter detektif memberikan edukasi sampai aku tergila-gila ini, Dok, ya, mempelajari permasalahan skincare ini yang mana nggak bisa hidroquinone itu seperti apa, yang kita nggak bisa dipakai, merkuri itu seperti apa. Gara-gara edukasinya dokter detektif. Nah, kemudian diamlah aku nggak main lagi medsos, Dok. Terlihatlah dokter jualan sambil bawa mukanya si dokter Richard. Ya kan? Nah, di situ dokter sambil jualan sambil membuli dokter Richard. Lah, ada apa ini dengan dokter detektif? Perasaan aku. Kok agak lain ini dokter ini gitu. Ya udahlah. Terus aku ini ke Dasar Beauty dulu. Ku komen lah udah punya Dasar Beauty. Mambel, bisa gua ini nggak Mambel? Gua kuncrit loh Mambel. Apa, Dok? Mambel mau tak kuncrit aja itu. Ayo. Aku mempraktekin orang ini yang nonton, Dok. Orang ini pasti Iya. itu aja tugasku. udah. Silakan. Lanjutkan. Iya, Dok. Ini Terus jadi kan, ceritanya Mambel POV orang yang menonton gitu ya ceritanya Mambel ya. Oke, boleh. Terus aku komen ini di kolom komentarnya Dasar Beauty, Dok. Dia kan Dasar Beauty itu lagi infus. Nah, aku komen di situ. Wah, ownernya aja pakai infus whitening ini gitu. Terus dibalaslah komen aku itu sama ownernya, dinaikkan jadi video, ditolol-tololkanlah aku di situ dalam videonya itu, Dok. Nggak terima lah aku. Kok upload melalui VT? Wih, nggak bisa. Kok bisa seorang owner skincare punya etika seperti itu, mentolol-tololkan orang lain gitu. Ternyata setiap hari aku dihujat sama orang itu, Dok. Nah, disitulah mentalku tertempah. Ya kan? Nah, karena ada perasaan aku yang aku bilang tadi, gedek banget lihat dokter detektif sama dokter Richard Lee ini berseteru gitu. Ku buatlah konten pertamaku itu kepada dokter detektif, harap melaporkan dokter Richard Lee jika dokter Richard Lee itu bersalah. Udah meledak di situ, Dok. Udah habis tuh kontenku kedua kepada dokter Richard Lee. Oh, laporkan dokter detektif jika dokter detektif bersalah. Aku bilang gitu. Udah pecah juga. Digoreng-goreng lah, diambil videoku diambil sama orang ini. Ya udahlah, dari situlah aku terinspirasi. Ya udah langsung karena dijarah-jarah buatlah aku konten terus, Dok. Oh, gitu. Karena aku pun orangnya gini, tipikal aku kalau menonton konten-konten yang ngoceh-ngoceh nyinyir itu gedek. Mambel kayak nepos lagi stroke loh kayak begitu tuh. Ya udahlah, terus karena memang aku sukanya jadi konten kreator, aku selingan lah sama humorisku ini, Dok, gitu. Aduh. Ya udah, Gitu. tapi hati-hati lain kali. Kenapa? Karena ketika itu kan akan dipertanyakan di akhirat nanti. Kalau Iya, emang lah, sekarang kamu tahu ya kenapa alasannya Dokti begitu jengkelnya sama Sunda. Ini orang manipulatif sekali, sangat manipulatif. Jadi Iya. yang melawan dia harus lebih ekstrim lagi dibanding dia. Dia ngomong kok ke Dokter Oki, dia bilang, saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya ada yang melawan saya sosok seperti dokter detektif.
Dia luar biasa sampai akhirnya dia mengkondisikan sendiri, Sunil ini mengkondisikan ke Mabes kemarin. Untuk apa? Coba. Untuk apa? Karena dia tahu dia udah mulai ketakutan, gak ada yang kebal hukum Sunil di sini. Gitu. Kamu sekarang gimana? Terus kalau kamu misalnya Intan kamu bilang begini, Doktif menjualan dengan memasang mukanya dia. Nah, dia kemarin-kemarin gimana? Dia bisa loh di Mabes dia ngomong begini. Doktif itu membandingkan produk saya dengan produk dia. Lah, dia lupa Mambel. Dulu dia bertahun-tahun dia membandingkan produk body lotionnya dia dengan produk-produk yang lain loh. Dia jelekin lah produk-produk yang lain. Sekarang rasanya kamu digituin gimana? Sakit hati ya. Gimana sakit hati ya? Dokter cuma membandingkan produk itu dengan produk kamu loh. Sedangkan kamu dulu membandingkan dengan brand-brand yang lain dan brand-brand yang lain tidak ada yang bicara. Diam melawan kamu. Sekarang dokter lawan kamu. Apakah pernah dokter membandingkan produk dokter dengan brand-brand yang lain? Selain brand dari mereka berdua ini, oknum dokter dan oknum ratu dan raja flexing berdua, nggak ada, gitu loh. Karena keterlaluan mereka ini harus ada yang ngasih pelajaran. Ya udah akhirnya kalau gitu ya dokter yang ngasih pelajaran ya. Karena Ikatan Dokter Indonesia nggak bergerak, kok nggak ada yang negur. Mana ada dokter flexing? Mana ada? Makanya sampai si Deddy Corbuzier juga bilang mana ada? Mereka berdua ini doang nih kelakuannya kayak begitu. Dan nggak ada. Gitu. Ya udah kalau gitu. Makanya sekarang kalau misalnya kemarin lucu juga si Pak Ogah itu bilang ngelaporin Doktif ke apa namanya tuh ke Majelis Disiplin Profesi. Lah Justiper Pak Oiko bos apa grupmu laporin. Ayo masukin skincare. Laporin dong. Itu Sunil laporin. Nah, dong. kalau itu Tidak begitu, pansos laporin dong. Kalau itu pansos, soalnya kalau nggak gitu dia nggak diwawancara. Dan ternyata kamu pasti kalau ketemu Doktif pasti dia kayak nyungsep kayak kura-kura dalam tempurung itu pasti langsung dia nyungsep nggak akan berani. Pokoknya grupnya mereka tuh semuanya begitu. Selama mereka berbohong, selama mereka masih melakukan kejahatan, nggak akan berani ketemu sama Doktif, nggak akan berani. Karena semakin kamu melawan, semakin Doktif buka, termasuk si Neot ini, nenek peot satu ini. Ya, ayo, tak ungkit-ungkit sama. Coba samain chat-chat yang kalian punya. Si Duta pun ada chat-chat sama nggak isi apa cara chatnya gitu. Si Gosip pun ada chat-chatan kan sama si Duta sama yang dipegang Doktif. Oh enggak, Maksud jangan kau enggak Duta. Editan semua. Editan ya semua ya. Editan. Itu editannya Editan kan semua. Iya, editan. Cuman yang editan ini dari meteran ke USD. Ah, ini aku agak bingung. Meteran itu kan panjang ataupun tinggi menggunakan meteran. Iya. Kenapa jawabannya USD ya, Dok? Nah itulah makanya. Oh maksudnya itu meteran tuh berapa tinggi tumpukan USD yang bisa dikasih gitu maksudnya. Ya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Tapi kok betul. USD gitu aja. Iya, Makanya aku tumpukan. berpikirnya positive thinking. Ini editan. Karena yang aku tahu dulu kan mau ada peluru. Yakin peluru kalian kuat nggak? Gitu bahasa-bahasa dulu kan, Dok? Iya betul. Peluru dulu betul. apel Malangnya mau berapa piece gitu. Ternyata sekarang Betul. bahasa sekarang meteran gitu kan. Betul. Oh iya, Intan kamu kan tahu dulu kalau si Sahrul ini membuli anaknya Sandi, ya kan? Nah, Nepos itu kan membela pembuli artinya di situ. Nah, di situ kan kamu harusnya lihat. Nah, ini orang tukang bully loh dari awal itu kan kasusnya Sahrul kan awal-awal itu dan dia juga memfitnah Doktif kan dibilang 2M 2 meter gitu, Mambel 2 meter Doktif dikasih 2 meter gitu kan dari Sandi. Padahal kenal sama Sandi itu WA itu sidangnya yang Doktif dipanggil itu pertama kali. Gitu dan itu pun pada saat Doktif live muncul WA ting Doktif ini nomornya Sandi bla bla bla. Nah, coba. Tapi dibilang Doktif terima 2M ember dari itu MS sok glowing apa gitu ya kan dia bilang begitu kan sih. Nah, itu dari situ aja kalian sudah tahu mereka itu gengnya orang yang nggak bener akan berkumpul dengan orang yang nggak bener satu frekuensi. Gitu ya Intan. Gitu loh. Sekarang kamu mau yang mana ini di grupnya yang mana? Orang yang kumpul dengan penjual ikan asin dia akan baunya juga asin. Bener nggak? Betul. Tapi kalau dia kumpul dengan penjual parfum, dia pun akan wangi.
Nah, kamu mau Makanya pilih yang mana? saya ingat satu kata-kata pesan teman saya ya ketika saya sudah berpindah haluan, katanya dengan siapa Anda berkumpul dengan orang itulah Anda menjadi gitu. Dan saat ini saya akan membuktikan kalau saya bisa menjadi orang di kubunya Nikita Mirzani, dan saya mendukung Nikita Mirzani saat ini. Ya kan? Nah, ini si Nata lagi pakai skincare-nya Begeng. Dia kan BA-nya. Enggak, jangan julid. Enggak. Ya nggak BA-nya lagi dong. Oh, bukan. Oh, bukan. Jangan gitu dong. Oh, udah enggak lagi ya? Udah Enggak dipecat atau lagi. dibuang? Udah ditendang? Jangan-jangan udah ditendang. Diapain? Hah? Hah? Aduh ya Allah, ya Allah. Begitulah kira-kira. Tapi kalau konten-kontenmu tentang Doktif itu darimu atau memang ada yang menyuruh? Dari aku semua, dari aku Oh, itu semua. pure. Jadi yang kalau disuruh yang diperbudak itu konten untuk siapa? Kalau aku kan memang aku sendiri, makanya mereka bilang isi Miss Gosip ini sering keceplosan deh katanya, ya kan? Sering apa namanya membuat perkara untuk Dokter Reza. Memang itu dari aku semua. Oh, berarti yang kau bilang aku tuh sering kena komplain keceplosan. Maksud mereka tuh kau harusnya main cantik gitu. Ya, Kalau mau maksudnya nyerang itu main cantik. maksudnya orang itu kan bisa Berarti kayak kok dinasehati itu untuk tetap menyerang tapi main cantik. Bukan berhenti untuk menyerang yang menasehat. Bukan. Katanya kok dinasehati nggak boleh gitu. dinasehati jangan membuli Miss, katanya gitu. Aku akhirnya mengubah perkataan aku ini, jangan membuli. Berarti aku tidak mengatakan lagi Niki Bull, aku mengatakan Nikita Mirzani. Karena memang stop membuli ya kan, aku tidak membuli lagi. Ternyata setelah berbeda pendapat, aku malah dibully. Kalau mereka bilang tabuk tua itu Miss, aku membuli mereka enggak kan enggak. Kalau misalnya fansnya Nikita Mirzani membuli aku ya wajar ya kan, karena memang aku di awal kontenku selalu membuli. Gitu. Kadang ngeri ya dok ya. Iya, Maksudnya Intan gini ya, kenal, Dok, ya. tapi berarti Intan kenal juga sama si Panda itu, Pendes itu. Kenal, cuma nggak kenal kali dong. Orang misalnya ke SS nggak suka sama saya dong. Makanya aku nggak kenal kali. Hah? Gak suka Tapi kamu pernah ke rumahnya dia kan? Nggak pernah saya ke rumah dia. Kau jangan Pernah ke rumahnya fitnah. dia? Ya Nggak suka Allah, kenapa? Mambel. Sini aku ceritakan Mambel. Coba cerita sana. Coba cerita sana. Sana cerita sana. Cerita pahitnya aku. Jadi kan habis Mana cerita? dilabrak Elsa, aku dilabrak Elsa. Pulanglah ke rumah Dokter Reza. Pas ke rumah Dokter Reza itu udah ada SS di situ. Dia bilang, "Oh, nggak bisa ini. Anggota kita digituin," katanya gitu. Oh, aku hampir terharu ya kan. Cari nomor Elsa itu biar kita track nomornya di mana posisi si Elsa, katanya. Oke. Yang ngomong gitu siapa yang ngomong gitu? Si SS. Ular. Iya betul. Jadi si Ular itu juga salah satu dia punya rekanan Empok Lela. Jadi dia memang dia merasa dengan rekanan Empok Lela ini bisa terselamatkan dia. Jadi sampaikan di maaf. sini ya. Maaf dok, bukannya tracking nomor orang itu illegal access. Iya Kan dong. hanya pihak Mabes yang pihak institusi aja yang berhak men-tracking. Iya betul. Itu betul, illegal betul. access. Betul, dia tahu juga nomor kok. orang Dia itu illegal tahu access, lokasinya ya. Dokti. Bener. Dia tahu lokasinya Dokti pada saat di Bandung, di Lembang langsung Dokti dibilang Illegal "Dok, tolong." access. Bentar, Mambel dengerin gua cium loh. Berarti mau sok-sok. Oh nggak bisa ini. Bentar, Karena Mambel. alat-alat yang seperti itu kan digunakan juga kan dok. Dia punya orang dalam Mambel. Jadi dia bilang begini nanti. Jadi Doktif juga kalau misalnya dia kayak begitu kan Doktif langsung dinasehatin, "Dok, tolong ya, Doktif lokasinya sudah begini-begini udah diketahui. Jadi tolong segera dimatikan begini-begini udah diinstruksikan." Doktif juga, "Oh ya udah kalau gitu tahu berarti kita handphonenya kita lagi dikejar." Itu juga tahu. Oh ya udah kalau kayak gitu. Nah, itu memang mereka orangnya si SS ular ini, makanya dikatakan ular Mambel. Karena ini mereka ular sekali. Gitu. Silakan dilanjutkan. Jadi bener ya itu ceritanya Intan itu bahwa dia itu di grup itu ya di Ada geng tikus kesamaan itu. ya dok. Nah, di geng tikus Oke. tuh ular lah yang bisa mencari salah satu yang pernah di track itu juga ada si Bobby UMKM, si paling UMKM. Ya. Itu pun juga sama di tracking juga sama si ular ini. Jadi pada saat Dan Dokti baca sendiri ya chatnya si ular ini ke Bobby. Gitu.
baca sendiri. Silakan dilanjutkan. Ini sama Nona Ambon pecah-pecah ya kan, masuklah kami ke ruang. Enggak, sebenarnya jujur ya Miss Gos ya, maaf ya geng ya, maaf aku potong. Yang lain itu dikawal itu kan biar kayak ya keluarga Yakuza gitu, kayak mafia gitu kan dok. Tapi Kok pas diperjelas poinnya si Miss Gosip ini kayak orang bawa keranda loh dok. Oh, bagian dia gitu. Kayak gitu loh dengan lagu. Wajar loh. Iya kayak bawa Wajar, keranda loh, boleh lanjut Teng. Dia gak akan Emang baper sama aku. enggak. Mana Sebenarnya ada kalau kita yang cuma sakit baper, hati kan? harusnya sakit hati tuh doktif yang sering dikata-katain Mabel, emang ada masalah apa sama Intan? Kan enggak ada. Gak ada. Aku kalau mau pansos sama dokter ini gampang, jumpa di persidangan aja bisa aku pansos. Eda, tenang Eda. Oh nah, terus kan dok, masuklah ke sidang, masuklah kami ke ruang pengamanan saksi itu ya kan. Pas ruang situ aku, Kak Fitri, SS sama Dok Reza, sama satu asistennya si SS. Terus sudah masuk situ, aku pengen foto nih sama SS. Kata SS bentar lagi aja fotonya setelah saya memberikan kesaksian. Oke, gitu ya kan. Terus dibilang, bisa tutup pintunya nggak Miss sebentar? Bisa, tolong ya Missnya juga keluar katanya. Nah di awal aku berpikir gini, oh iya ya mungkin ada yang ingin diomongin mereka sesama mereka. Ya udahlah keluarlah aku kan. Berarti yang di ruangan itu siapa? SS, Dok Reza, Kak Fitri sama asistennya gitu aja. Asistennya tuh si Panda ini. Bukan. Habis itu Ya. setelah aku keluar 10 menit Kasian lah nggak dianggap. tunggu Toh, dulu. selesain tunggu dulu. Itu belum Ambil sadar dulu. itu. Belum sadar aku. Setelah 10 menit masuklah orang si Panda, si Ono, si ini masuk semua bisanya masuk. Kenapa aku nggak bisa masuk ya dok? Pikir Oh aku. gitu. Nah baru ternyata aku memang tidak disukai gitu ya kan dok. Bukan. Kalau aku ngeliat sebentar stop dulu sampai di situ bukan. Kalau menurut doktif, berarti mereka menganggap bahwa oh kita ini gerombolan marga satwa. Jadi yang masuk semua binatang, yang manusia nggak boleh masuk. Gitu. Oke, selanjutnya. Udah dari situlah aku oh ya wajar lah karena mungkin aku orang satu daerah sama SS gitu ya, dia nggak suka sama aku, memang ada sih tabiatnya seperti itu kalau orang satu daerah gitu. Oh, jadi yang lain-lain semua masuk kecuali kamu nggak boleh masuk gitu. Oh, Iya. berarti kamu manusia kayaknya ya, yang lainnya itu kan binatang, itu marga satwa, ular, ya kan pada semua kan marga satwa itu. Ya kan? Iya dok, iya. Pada saat itu Nata di mana pada saat itu? Kenapa Nata belum diajakin juga pada saat itu? Aku belum kenal Nata dok. Kenal Nata. Pada saat itu Nata lagi di mana? Di situ aku Lagi udah, healing. di situ aku udah memisahkan diri. Oh itu sudah. Udah. Oh sudah. Itu Mabel kok nggak datang di situ Mabel juga? Di mana dok? Mabel juga nggak ikut ke ruangan itu? Ruangan mana? Tadi barengan sama itu mereka. Ruang berduka mau? Berduka? Hah? Ruang pembakaran, ruang kremasi mau dok? Tapi si Gosip ini tahu kok aku datang. Enggak, bener nggak? Tahu. Lihat aku Nampak. lihat. Berarti kau cari-cari aku kan? Dia nampak dok kan? Memang kau kan udah aku bilang Mambel, kau idola aku dari dulu, cuma aku sempat kecewa gara-gara kau main sama si Yol itu. Itu Tapi kembali ke diri mereka. doktif tahu nggak kalau si Duta ini harus dikawal? Iya kan soalnya kan dia juga tahu juga soal itu juga kan, tahu semua. Oh, di balik layar itu seperti apa Iya ya? karena kan pernah sama kan, maksudnya kan pernah bergabung juga, apalagi sama Begeng kan tahu banget sekarang. Ya dia kan tahu mengenal Begeng kan, karakter Begeng gimana? Apakah dia sekarang ini mumpung masih ada nih ya orangnya nih si Nata. Bagaimana dia berbicara dengan orang yang ekonominya di bawahnya dia? Nah itu coba Nata. Aduh, aku no komen. Nah kan itu masyarakat nggak tahu kan, kelihatannya kayak baik, kelihatannya kayak sopan, bagi-bagi mukena. Orang yang di bawahnya dia itu nggak dianggap ya. Setiap ketemu sama agensi-agensi itu dia nggak peduli, dia menganggap remeh orang-orang itu. Tapi yang diciptakan di medsos seperti apa? Baiklah, ramah lah, inilah. Nggak ada orang yang flexing selama ini itu orangnya kelakuannya ramah, rendah hati, itu nggak ada. Orang yang flexing itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dirinya angkuh, arogan, sombong.
Tapi diciptakan Makanya dia butuh di- konten kemas. berbagi Nah, sama supaya sekarang aku tanya nih, sama ada aku yang juga bersuara sama menjadi Intan. Ketemu sama tameng. Intan gimana? Iya kan, Dok? Ya sama saya kan waktu bertemu itu baik banget dok gitu. Dia bahkan mengatakan dia ngefans sama saya ya karena kan memang konten saya kan mendukung dia, gimana dia nggak baik ya, Ya, dimana kamu saya kan belain dia. membuat konten jor-joran ya kan. Nah ketika setelah itu Iya. ternyata memang dia cuek sekali dan saya memang nggak dianggap sih sebenarnya. Ya itu karena aslinya emang begitu. Mau ular mau begeng semua karakternya sama. Udah, mau Iya, Suneo, makanya kan coba aku tanya bilang Suneo kan, teman Dok. dokternya siapa? Halo, ada suara nggak? Ada. Halo. Nah, jadi Halo, ada. Jadi Mabel. aku kan udah tahu lah orang. Sekarang gini, kalau lu baik, suka berbagi, ya kan? Yang aku tahu kan kanan memberi, kiri nggak usah ngeliat kan? Iya. Kenapa dia Betul, membutuhkan itu menjadi konten? Karena dia butuh pembelaan, Dok. Iya, betul. Kita tanpa kita jadikan konten, itu biarkan aja alami, natural, organik. Iya. Ini kok betul. beda gitu loh. Iya, betul. Iya, makanya kan istilahnya ada sesuatu yang perlu kita expose mungkin sesekali, mungkin kalau misalnya gini kita lagi berbagi, menyemangati orang untuk ikut berbagi, tapi nggak semua sedikit dikontenin ngapain sih gitu loh. Jadi ya Berarti kan ada udahlah, intinya sesuatu. begini. Iya, pokoknya gini aja Mambel, coba sekarang Dotif tanya istilahnya orang yang flexing ini ya, oknum-oknum dokter, ada bilang dokter Sonio sama Begeng, punya nggak mereka teman-teman dokter yang kayak seperti Doktif ini, dengan dokter Nanang, dengan dokter Ika, dengan dokter-dokter yang lain, itu kita bersahabat baik loh. Suneo tuh nggak pernah punya teman, Begeng pun begitu. Kenapa? Apa yang salah dengan mereka? Jujur kalau dokter Nanang aku udah tahu lama banget. Peres. Enggak, glow skin kan? Iya. Iya, betul Mambel. Zaman dulu loh, Dok, 15 Betul. tahun lalu glow skin di atas awan loh. Oh, betul. 15, 12 ya? Bukan, nggak ada. 12 tahun apa 10 tahun Betul, lalu 12. pokoknya. Di atas awan semua orang ke dia. Iya enggak, Dok? Aku yang di Kampung Iya, Melayu. Bener. Maksud kau duta kok peres. Iya, jadi memang pada saat kuliah di Udayana, Mambel, itu kan Suneo juga satu angkatan dengan Dokter Nanang ya, satu angkatan. Jadi di situ yang mendekati Dokter Nanang itu ya Suneo ini berusaha untuk mepet ke Dokter Nanang. Tapi Dokter Nanang nggak pernah mau ya, nggak pernah mau deket lah, males gitu. Karena memang dia nggak punya teman. Gitu. Suneo ini nggak punya teman sampai akhirnya akhirnya sampai dia selalu cari masalah lah di kampus ini, selalu cari masalah. Jadi teman-temannya sendiri tuh kesel. Masa Mambel pada saat dulu kan kita itu kan bukan kita, Dokter Nanang sama yang di kampus itu satu angkatan itu di zamannya Covid Mambel. Jadi kalau kuliah itu pakai Zoom ya. Zaman Covid itu kan masih kuliah pakai Zoom, jadi nggak perlu datang ke Bali, nggak perlu terbang. Gitu, pakai Zoom. Kayak dokter Oki lah juga kan pakai Zoom dia kan. Iya, betul. Lah, ini pakai Zoom tapi dia pakai rekaman. Jadi orangnya dia mukanya cuma muka ngangguk-ngangguk gitu, rekaman. Jadi seolah-olah dia ngikutin kuliah. Tapi pada saat ditanya, halo, curiga lah ya. Halo? Dia Jadi tak ada ngomong. sebenarnya formalitas lah dok. Formalitas dan itu menipu ini menipu yang akhirnya profesornya kan marah. Maksudnya kok kuliah kok dianggap kayak gitu sih? Gitu. Jadi kayak dianggap, dan mungkin gak aku tanya coba di sini. S2 ya, Udayana itu kan S2 Embiomed. Mana mungkin nggak orang yang sudah S3 PhD kembali ke S2? Coba saya nanya Mambel. Nggak ada. Nggak ada. Tapi bagaimana sombongnya dia petentang-petentengnya Suneo sampai detik ini. Dan masyarakat itu kayak kok nggak ngerti-ngerti sih, ini orang dokter itu Suneo itu penipu loh. Gitu. Sales yang nipu kalian ratusan miliar, triliunan loh. Mobil Rolls Royce-nya aja, Rolls Royce-nya Suneo itu kan nomor plat bodong. Kenapa sampai sekarang kok nggak ada tindakan apapun? Sekarang dia kalau bikin konten Rolls Royce, Mambel, plat nomornya ditutup sama dia. Platnya ditutup supaya nggak ketahuan kayak dulu. Nah kan Lotif sudah bongkar kalau itu nggak bayar pajak.
Voice itu kan pajaknya setahun lumayan 250-an juta setahun Iya, ya. hampir 300 itu dok. Hampir 300. Bayangin berapa tahun dia ngilap pajak. Coba, ayo. Kayak gitu yang namanya dokter. Ada dokter kayak gitu. Tapi flexing, pamer kemana-mana. Ada. Gitu. Ada jualan dokter jualan pakai nempelin stiker. Ada itu loh. Dokter kayak begitu yang dokter nggak mau diem. Terus apa tanggapan Doktif ketika ada yang bilang Doktif ini sering ditendang-tendang oleh teman-teman sejawat melalui grup. Pokoknya Doktif Tendang diasingkan apa? lah. Tendang apa? Misalnya kayak dulu kan grupnya si jenazah itu kan si Perdesti ya. Oh, Iya. itu bukan ditendang. Bukan ditendang. Karena sekarang Dotif masuk ke Perdaweri Banten. Bahkan Dotif nanti diundang untuk ikut juga mempromosikan acara ICAP loh. Gitu. Nah, jadi yang di Perdesti itu sebenarnya bukan ditendang. Jadi ceritanya dipelintir sama mereka. Jadi jenazah itu kan dari dulu itu dia bukan orang yang ekonominya juga bagus ya. Jadi dia kalau mengadakan acara seminar, misalnya kita bukan mengadakan, kita mau datengin seminar di luar negeri nih, gitu misalnya. Iya. Nah, itu dia sering numpang nginep di hotel barengan sama dokter supaya dia nggak bayar hotel. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya Doktif sama dia ya, tidak ada masalah. Tapi permasalahan itu muncul sejak kasus Ahok dulu. Ngerti Ahok? Ngerti. Nah, pada saat kasus Ahok itu kan grup kecantikan ya, bukan grup untuk politik. Nah, jadi di situ dia gencar banget membela Ahok di situ. Nah, di situ Doktif marah. Nah, disitulah muncul akhirnya ketegangan antara Doktif dengan dia, karena itu adalah grup kecantikan, bukan grup politik. Jadi bagaimana getolnya dia membela Ahok lah, Ahok nggak salah lah begini. Loh ini urusannya apa? Ini grup kecantikan loh, bukan grup untuk membela Ahok. Kalau kamu membela Ahok ya kamu di grup yang belain Ahok kan gitu. Betul. Nah, habis gitu akhirnya karena Doktif kesel pada saat ada bencana kalau nggak salah itu di Palu. Di Palu Doktif itu menggunakan ya pokoknya atribut Islami lah pada saat itu karena semua relawan nggak ada yang mau turun ke pulau itu karena kita naik kapal nggak pakai pelampung dan masih terjadi tsunami. Jadi kalau misalnya kita ditelan oleh laut ya resikonya kita udah nggak ada aja gitu. Nah yang nemenin Doktif itu nggak ada yang berani pada mundur semua. Nah ini ada nih mereka sekitar 10 orang laskar. Mereka nge-backup Doktif. Udah kita temenin 10 laskar sama ada 2 tentara. Naik kapal otok-otok gitu loh. Otok-otok di jam 6 sore. Jadi kita sampai tinggalin KTP semua. Jadi ntar kalau nggak balik ya korbannya ini gitu kan. Iya. Nah habis gitu Doktif itu foto dan Doktif posting di grup situ. Posting grup pada saat Doktif menjadi relawan. Yang terjadi apa? Marah besar jenazahnya. Jenazah marah besar. Kenapa kamu ini gitu? Karena memang si Ahok itu musuhnya ya ini organisasi ini. Udah gitu karena marah besar, akhirnya Doktif ngamuk loh. Kok kamu bisa belain Ahok sebegitunya? Saya cuma pakai jaketnya aja, itu pun saya aktivis, saya terjun ke lapangan. Kok kamu bisa panas begitu? Emang kenapa? Emang kamu pikir saya butuh masuk organisasi ini? Mereka kok yang sering nanya ke Doktif tentang treatment tentang grup itu yang sering nanya ke Doktif, kok Doktif nggak butuh. Gitu, Doktif keluar ya bye, Doktif keluar sendiri, Doktif blok. Dipelintir gitu. Nah itulah kelakuan geng tikus. Jadi dibilang Doktif ini ditendang-tendang sama kau Miss Gos. Dibilang mereka. Bukan, aku sebenarnya nggak terlalu urus kalau pribadinya Doktif, pertemanan Doktif, aku nggak terlalu urus karena kan setiap live-nya aku tengok dia bahas Doktif terus, permasalahan pribadi Doktif, pertemanan Doktif, makanya aku malas nonton kalau perihal itu karena sejujurnya aku nggak suka kalau perihal pribadi seperti itu ya kan? Dokter Nanang itu kalau untuk di Jakarta ini bukan kaleng-kaleng loh sayang. Iya, Itu kan aku artis-artis bilang. semua juga seneng sama dia. Ya, juga, Dokter Nanang itu bukan kaleng-kaleng, tapi mungkin yang di luar Jakarta mungkin kan semua nggak tahu gitu kan Doktif kan. Iya, Tapi betul. kalau di Jakarta ini biar kalian tahu pasien dia Dok, Iya. zaman dulu Dok, wah gila sih. Dokter Nanang itu bukan kaleng-kaleng loh, serius. Itu salah satunya ya pejabat depannya S itu yang nggak bisa diomongin di Jakarta, tuh, ya kan? Nah itu juga pasiennya beliau.
Gitu. Jadi beneran yang dan beliau bener-bener ahli di perstem selan. Jadi pada saat si Suneo ini gimana coba aku tanya ya sama Duta, sama Nata, sama Intan. Kamu jadi pasien yang ingin injeksi stem cell. Ya. Dah, kamu datang ke kliniknya Suneo. Kamu konsul ke dokternya. Dibilang dokternya kamu punya budget cuma 50 juta. Ya, kamu pengen injeksi stem cell. Itu dokternya bilang, oh ada ini ibu stem cell, namanya mini stem cell. Nanti ibu kalau suntik 4 kali, itu budgetnya cuma 5 kali, budgetnya cuma 45 juta. Cocok dengan budget ibu. Oh iya gitu. Jadi saya bisa ya suntik stem cell, bisa. Ternyata Nata, Intan, yang disuntikan ke kamu bukan stem cell, itu adalah sekretum. Gimana kalian? Oh kecewa dong. Nah, ya itu yang mereka lakukan. Dengan menggunakan nama dokter, itu yang mereka lakukan selama ini. Bertahun-tahun. Coba. Makanya dokter tuh seneng apa? Hadepin dong dokter. Tapi jangan ngajak ketemuannya di sembunyi-sembunyi. Ketemuannya itu di depan wartawan, di depan semua, di depannya Mambel kalau perlu, ya dong. Gitu. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang disembunyikan, jangan diputar-putar. Ngajakin ketemu apalagi sama Suneo atau bagian dari A bisa jadi Z ceritanya. Gila itu memang, nggak mau lah. Gitu. Ayo ketemu, giliran ketemu bener-bener kabur. Gak ada yang berani. Gimana coba? Ayo dong. Sama kayak Nata bolak-balik nantangin, ketemu-ketemu aja, nggak ada yang berani kan? Karena kebongkar, semakin kebongkar. Kalau kita memang lempeng-lempeng aja, ayo sini. Apa yang mau kalian tunjukkan ke saya? Ayo sini stem cell. Mana stem cell? Kamu sekretum gitu kok. Mana ada stem cell harganya 50 juta? Mana ada stem cell 15 juta? Stem cell ratusan juta, Cong. Stem cell itu bukannya di atas 150? Oh iya, sampai 200 juta, betul. Setauku. Pokoknya di atas 100 juta lah paling Iya, enggak. itu mehong loh dok. Iya, Mambel, makanya. Tapi demi meraih keuntungan kayak begitu ya dijual. Ya udahlah, yang penting gue bisa dapetin uang masyarakat nih. Gimana caranya gue bisa dapetin uang masyarakat? Toh saya kan dokter. Omongan saya kan dipercaya sama masyarakat. Jadi kita tipu masyarakat. Yuk, ya itulah kelakuan raja. Intinya dan uang ratu yang itu. udah dibawa nggak boleh lolos lagi gitu ya dok. Iya. Itu. Dan tipenya sama, Raja dan Ratu Flex ini sama Suneo dan Began ini sama karakternya. Udah wes podo. Makanya kalau ingin membuat kejahatan yang sempurna, mereka dikawinkan ini. Ini kesempurnaan kejahatannya ini udah. Gitu. Nata, kamu kemana Nata? Nyungsep aja ini. Orang kami nungguin dokter pulang dari Medan nggak nongol-nongol ini ke Jakarta. Apaan wong orang pegelin udah bilangin dalik lo itu yang Gak namanya usah sok manja. Gak usah Ya Allah, sok Mambel, manja. sumpah, Mambel. Tengok, Sumpah. tengok kan dokter kan, tengoklah tingkahnya. Baru minta Allah. maaf udah langsung sok akrab. Coba sok manja. Oh berarti selama ini kau nungguin nyariin dokter. Iya. Aku nunggu loh. Padahal Aku live kan loh dia jualan ada. Tapi kalau kita komen, cuman kadang kan nggak layak juga kalau lagi jualan awak komen bahas-bahas gini kan dokter. Pasti dibaca Iya. loh Miss. Iya, masalahnya aku nggak bisa masuk ke roomnya dokter. Nasib kau. Apa sih akunya Miss Gosip emang ya masih ya? Enggak cek-cek lagi. Kalau dulu masih agak-agak kesel gitu gue apa di blog, kalau sekarang malah komen malah tak pin, sekarang yang jelek-jelek tak pin deh biar kamu menuai Iya, dosanya di privat nanti dong. tinggal tunggu aja. Coba ntar tak buka aja gitu. Tuh, kurang berbesar hati apa? Ih, memang kalau Iya. mau. Ih, makanya jangan telan mentah-mentah itu aja. Ya sih. kan gini, kalau kita dengan langkah yang baik, dengan niat yang baik, ingin merubah diri, dipermudah urusannya sama Allah. Ya kan, Berarti Dok? dari awal memang niat kau tak bagus. Yang penting rame itu kan. Kok iya kan, Duta? Iya. Ah, pasti itu Oh, niat itu kau enggak. kan. Jujur lah. Duta, jangan ada kau. Aku ceraikan kau hari ini. Ingat. Bukan Awalnya gitu kau berarti loh. kadang gini loh. Kadang gini kan, kalau dilihat orang kan, ih enak ya, seru ya, yang penting viral, yang penting jadi pembahasan. Kadang tujuan orang sekedar itu loh, ya kan dok?